Kita sering banget mengartikan kata doa dikabulkan, itu artinya kita harus mendapatkan persis apa yang kita mau, di waktu yang kita tentukan sendiri. Makanya pas kenyataannya nggak sesuai ekspektasi, kita langsung kecewa, burn out mental, dan merasa Allah itu nggak adil. Padahal pernah nggak kita mikir, kalau semua keinginan kita yang pendek ini dikabulkan sekarang, apakah kita benar-benar bakalan bahagia? Atau jangan-jangan tertundanya doa kamu saat ini justru adalah bentuk perlindungan dari Allah untuk menyelamatkan kamu dari hal yang buruk. Jadi yuk kita ubah cara pandang kita dan belajar cara ikhlas yang sesungguhnya di video kali ini. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Buat kamu yang mungkin baru pertama kali mampir atau yang hatinya lagi terasa mendung dan gak sengaja nemu video ini, kenalin, aku Nurlia Khalidin. Di channel ini, kita punya ruang aman kecil untuk slow down dari bisingnya dunia, belajar menata self-management emosi kita, dan bertumbuh bareng lewat kedamaian hidup yang menenangkan jiwa. Jujur, nungguin sesuatu yang belum pasti itu memang gak mudah. Kadang kita ngerasa iri lihat orang lain yang kayaknya gampang banget untuk dapetin apa yang mereka mau. Sementara kita harus terseok-seok dulu. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, aku mau kita sama-sama meluruskan satu hal dulu di kepala kita. Bernamai dengan takdir itu bukan berarti kita pasrah pasif tanpa usaha ya, melainkan cara kita menata hati agar ego kita nggak mendahului kehendak pencipta. Nah, biar kita nggak makin tersiksa sama ekspektasi kita sendiri, yuk kita coba bedah pelan-pelan dari hati ke hati, gimana sih cara melihat ruang tunggu ini dengan cara yang lebih tenang. Yuk langsung aja kita mulai dari poin yang pertama, yaitu mengubah cara pandang doamu nggak pernah ditolak. Hal pertama yang perlu kita benahi dalam self-management pikiran, itu adalah cara kita mengartikan kata dikabulkan. Kita sering banget berpikir kalau doa dikabulkan, itu artinya kita harus dapat persis apa yang kita mau, di waktu yang kita tentukan sendiri. Padahal Allah itu maha tahu, sedangkan kita enggak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menjelaskan kalau doa seorang muslim itu nggak pernah sia-sia. Pilihannya ada 3, dikabulkan langsung di dunia, disimpan sebagai pahala di akhirat, atau ini yang sering kita lupain, dijauhkan dari suatu keburukan yang sebanding dengan doa tersebut. Pas kamu minta sesuatu tapi nggak dikasih, bisa jadi Allah lagi menyelamatkan kamu dari bahaya atau kekecewaan besar di masa depan yang nggak bisa kamu lihat hari ini. Doa kamu nggak ditolak teman-teman, tapi lagi dialihkan ke bentuk keselamatan yang lebih baik. Yang kedua, pahami teori delayed gratification atau versi langit, yaitu kemampuan untuk menunda kepuasan instan demi mendapatkan hasil yang jauh lebih besar di masa depan. Nah, skenario Allah itu seringkali memakai prinsip ini. Kenapa Allah menunda doa kamu? Bisa jadi karena saat ini mental kamu belum siap, atau kapasitas hati kamu belum cukup kuat buat menampung amanah tersebut. Allah sengaja membiarkan kamu berproses dulu, belajar self-disiplin dulu, runtuh dan bangkit lagi, sampai akhirnya wadah di dalam diri kamu benar-benar udah siap. Allah gak cuma pengen ngasih apa yang kamu butuh, tapi Allah pengen mastiin kamu jadi orang yang tepat saat pemberian itu datang. Nah, yang ketiga, mengenal konsep radical acceptance. Gimana caranya biar nggak capek dan kecewa terus? Caranya adalah dengan mempraktikkan radical acceptance atau keikhlasan radikal. Artinya, kamu menerima kenyataan hidup kamu hari ini secara utuh tanpa protes dan tanpa membanding-bandingkannya dengan hidup orang lain di media sosial. Coba deh renungkan ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ikhlas itu bukan berarti kamu pasrah dan berhenti berusaha ya guys. Ikhlas yang sesungguhnya adalah ketika kamu sudah melepaskan kendali hasil akhir dari egomu, lalu berbisik ke diri sendiri, "Ya Allah, aku sudah mengusahakan bagianku dengan berdoa dan berikhtiar. Sekarang aku ridho dengan apapun caramu untuk membahagiakanku." Ketika kamu ridho, detik itu juga rasa sesak di dada kamu bakal diganti dengan kelapangan yang luar biasa. Yang terakhir, nikmati keindahan slow living bersama Allah. Sikap terakhir untuk bisa berdamai dengan skenarionya adalah dengan menikmati hari ini.
Terlalu fokus sama masa depan dan hal-hal yang belum dikabulkan sering bikin kita burn out mental dan lupa caranya bersyukur. Gaya hidup slow living mengajarkan kita untuk hadir seutuhnya di detik ini. Sadari nafasmu, syukuri kesehatanmu, nikmati kedamaian di kamarmu saat ini. Lihatlah di sekelilingmu, ada berapa banyak doa-doa kamu di masa lalu yang hari ini sudah jadi kenyataan tapi sering kamu sepelekan. Jangan sampai karena satu hal yang belum Allah kasih, kamu menutup mata dari 1000 nikmat yang udah ada di genggamanmu. So, teman-teman semua, buat kamu yang malam ini hatinya lagi patah karena ekspektasi manusia atau impian yang tertunda, ingatlah satu hal ini, Allah gak pernah salah mendesain alur hidupmu. Gak dikabulkannya doamu saat ini adalah bentuk perlindungan dan kasih sayang Allah yang paling tulus untuk kamu. Walau mungkin saat ini, air matamu masih membuat pandanganmu kabur untuk melihat hikmahnya. Istirahatlah yang cukup malam ini. Taruh semua kekhawatiranmu di sajadah dan biarkan Allah yang menata esok harimu. Teman-temanku semua, terima kasih banyak ya udah nemenin aku Deep Talk sampai menit terakhir ini. Kalau kamu merasa video ini menenangkan hati kamu, jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke sahabat atau orang tersayang yang lagi butuh dengerin ini. Yuk ceritain juga di kolom komentar bawah, ayat atau quotes apa sih yang biasanya paling ampuh bikin kamu tenang saat lagi diuji? Mari kita saling menguatkan di ruang aman ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.